nyampe ke audiensnya teman-teman gitu ya. Nih kayak gini nih. Nih, ini kan muka aku ketutupan ya Kak, mukanya ketutupan. Jangan, kadang ada juga gini, karena muka ketutupan jadi teksnya ditaruh di pojok kiri, ditaruh di ujung kanan, jadi nggak kebaca. Ya jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya gimana caranya teks kita, pikirin orang yang ngeliatin kontennya kita, mereka kebaca nggak, mereka dapat nggak poin apa yang mau kita sampein, supaya kontennya kita nggak di skip sama orang gitu ya. Terus apalagi, udah sih itu aja sih. Pemilihan font, pemilihan warna teks, posisi teksnya itu diperhatikan. Karena kalau orang udah ngelihat kontennya teman-teman gak jelas dari awal, jangan pernah bikin konten gak ada judulnya ya teman-teman ya. Gak ada judul konten itu udah otomatis orang skip. Apalagi orang rata-rata gak kenal kita siapa, kecuali teman-teman artis. Ya kalian nggak bikin teks judulnya juga nggak masalah, orang udah tahu oh ini misalnya si Raffi Ahmad, dia lagi bikin apa, orang mungkin mau nonton, itu kemungkinan besar ada. Tapi kalau kayak kita, orang nggak tahu kita siapa, kita membahas apa, tiba-tiba cuma foto video kita, apalagi bikin konten ngomong depan kamera, terus yang ucapan pertama, "Hai guys, kenalin aku," ya, nah itu udah auto skip tuh, yang kayak gitu-gitu ya. Kalau mau bikin konten di depan kamera, harus to the point, ke poinnya. Misalnya lagi ngebahas, ini dia 3 caranya produk digital kamu bisa cepet laku. Tuh, nggak ada kenalan. Kalau mau kenalan taruh di tengah. "Hai, aku Vaska, ibu rumah tangga yang suka sharing seputar produk digital. Aku mau jelasin tentang produk digital bla 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 bla." Itu ya. Jadi kayak gitu, itu boleh. Tapi itu kalau ngomong depan kamera. Sama halnya kayak teman-teman bikin konten yang tadi aku bilang, konten video durasi singkat, kasih teks, itu hooknya teman-teman, judul kontennya, kasih caption yang jelas, rangkuman, penjelasan lengkap dari konten yang teman-teman lagi bahas secara singkat di dalam video gitu. Kalau mau bikin foto teks kayak gimana? Sama aja. Caranya kayak tadi, cuman bedanya dia foto ya. Nih kayak gini, foto teks itu kayak gini nih, di slide ke samping. Ini juga boleh. Kadang aku gini, ini kan aku ambil konten ini kan foto nih. Ini kan kontennya foto nih teman-teman. Aku ambilnya dari stok video aku yang ini, aku screenshot, aku jadiin foto. Bisa kayak gini teman-teman. Nggak usah teman-teman rekam ulang, foto-foto ulang, nggak usah. Rata-rata konten aku begitu, dari foto, aku screenshot, aku pause, aku screenshot, aku jadiin carousel. Jadi kita punya versi konten yang berbeda dengan stok foto, video yang sama. Kayak gitu ya. Atau teman-teman ulang-ulang nih, misalnya kayak gini. Aku sering kok ngulang dengan video yang sama tuh, kayak gini. Ini kan videonya nih. Ini video juga nih aku screenshot. Ya, nih. Ini jadi video nih. Ini sama nih isinya, tapi topik yang dibahas aku sampein beda. Tinggal kasih transisi, gabungin dari video konten lama, itu nggak apa-apa. Gitu, diulang-ulang terus. Yang penting topiknya beda, itu nggak apa-apa. Sama, boleh. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyain dulu gak? Foto aja bisa ya? Bisa, iya. Boleh. Foto tuh boleh. Tinggal kasih teks aja nih kayak gini. Kasih teks, ini namanya itu formatnya carousel. Gitu, formatnya carousel. Iya, dia foto slide. Kalau kayak gini ya video. Kalau nih, teman-teman bikin video kalau banyak transisi yang kayak gini nih, orang suka nontonin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi nggak yang ya silakan. Kak, bisa tunjukin satu contoh enggak untuk keterangan di caption agar orang itu kalau misalnya klik caption itu bisa cepat tertarik untuk membeli produk kita? Sebenarnya kalau itu tergantung teman-teman lagi nawarin produk apa. Gitu ya, kan topik gini nih, misal kita lagi, aku kasih contoh satu konten aku yang lagi nawarin produk ini nih. Ini kan aku lagi nawarin stok video estetik muslimah hijab ini nih. Aku kasih topik kan, topiknya itu kan nyambung ke produk yang akan aku tawarin ya, kayak gini nih. Jadi bukan orang ngarahin tuh ya. Oke, kayak gini. Baru nanti CTA-nya aku biasanya suruh komen nih, tuh komen estetik, aku kirim kontennya sekarang. Oke, nanti di caption aku kasih lagi komen video, aku kirim filenya sekarang, khusus followersku aja. Nah ini triknya supaya orang follow juga nih, selain dia komen, dia follow aku gitu ya. Nanti mereka komen sesuai CTA yang aku kasih nih. Misalnya kalau misalnya yang dia lihat CTA, kenapa kadang aku juga kasih 2 CTA di video, aku kasih CTA di caption, aku kasih CTA. Kenapa? Yang pertama, kadang ada orang yang nggak nontonin video kita sampai akhir, itu ada CTA di dalam video, dia baca CTA-nya di caption.
Ada juga kebalikan, dia cuman baca CTA-nya di caption, dia nggak nonton apa gimana sih ya, pokoknya kebalikan lah ya. Kadang ada yang nontonin lihat CTA-nya dari video, ada yang juga yang lihat CTA-nya dari caption. Makanya kalau mau ya bikinnya dua, ntar ada CTA di dalam video, ada dalam caption juga gitu. Tapi aku rata-rata di caption sih, paling mostly ya, lebih besarnya. Nanti mereka ikutin CTA kita tuh. Ya, mereka komen baru aku DM. DM-nya apa? Akses misal yang ini, aku lagi nawarin produk yang ini nih. Tinggal aku kasih linknya, bukan link ID aku lagi. Jadi kalau lagi promosi bukan link ini yang teman-teman share ya, bukan. Kalau lagi kayak tadi, aku langsung ke produk. Nih, misal aku lagi nawarin produk yang ini. Nih, yang tadi itu aku nawarin yang ini nih. Nah, udah nih tinggal klik share link aja. Udah, tinggal aku DM. Kalau mereka beneran mau CO ya mereka akan CO. Kasih tahu Kak, ini linknya nggak bisa diklik ya. Kan kalau dari DM tuh nggak bisa diklik ya teman-teman ya. Kalau apalagi di TikTok, kalau di IG masih bisa, masih enak. Kalau di TikTok itu nggak bisa. Makanya dikasih tahu Kak, ini linknya di copy, dibuka di browser ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya caranya. Tadi ada yang siapa yang nanya? Lalap. Gitu. Bro, udah bisa tidur kalian, udah bisa tidur. Suara siapa tuh? Kan, Oh, bentar. jadi intinya kita menggiring penonton ini, terus nanti CTA-nya tuh supaya kita DM-DM-an gitu ya Kak ya, supaya Ya, kita bisa lebih lanjut. betul. Hmm, Selain itu, jadi selain kalau karena selain kita bikin terikat gitu ya, kan kalau udah di DM kita bisa komunikasi gitu ya, ngajarin dia CO antar atau ya apalah gitu lah ya. Enaknya dia nah, mereka ya. jadi ada interaksi di komen kita. Ada orang yang komen. Jadi konten kita ya berarti aktif gitu ya, dianggapnya hidup gitu karena ada interaksinya gitu. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Mau nanya lagi Kak terakhir. Ya, boleh. Kalau umpama kita mau live itu, kita kan tidak punya keahlian, itu gimana ya menawarinya? Oke, kalau live Kasih sebelumnya Kak. iya sama-sama. Kalau live itu tergantung temen-temen target marketnya ke siapa. Kalau target marketnya ke reseller ya berarti live-nya kayak aku. Udah sama tuh pasti persis kayak gitu. Gitu, nggak ada topik lain soalnya di luar itu. Kalau user ya tergantung teman-teman mau jualnya apa dulu. Gitu. Kalau kayak aku jual ebook remote working gitu ya karena aku punya pengalaman di bidang kerja remote. Nah, teman-teman berarti live-nya yang ngebahas tentang gimana cara dapetin kerjaan remote, cerita, sharing pengalamannya teman-teman. Gitu bikin orang tahu kalau teman-teman punya ebook yang bisa ngarahin mereka untuk belajar cari kerjaan remote. Gitu sih. Seperti itu. Jadi balik lagi ke target marketnya siapa. Gitu. Nggak kedengeran barusan Kak. Kenapa? Nggak kedengeran barusan. Iya, Bisa diulang Kak? tergantung target marketnya Kak Hana. Jadi kamu pilih dulu Kak Hana target marketnya user atau reseller. Kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Oh, kedengeran ya udah. Nanti didengerin ulang aja ya Kak Hana ya. Tadi rekamannya aku udah ada kok ya. Ada teman-teman yang udah mau nanya lagi? Aku udah mau Kak, selesai. tadi waktu bikin di Canva tadi kan, Apa tuh? dua halaman yang apa tadi, yang tudel itu ya. Nah, Toddler setelah ya. setelah di download terus di save kan. Nah, untuk menampilkan ke TikTok gimana? Ya tinggal diposting aja kayak gini nih contoh ya, bentar. Aku tergantung formatnya mau apa dulu, kayak kita ngepost video aja. Kayak mau bikin konten nih misalnya kayak gini. Misalnya aku mau bikinnya formatnya foto aja ya. Tadi yang tadi nih kita udah edit. Bentar. Nah, ini kan aku simpennya jadi PNG ya, karena aku mau bikinnya carousel atau foto slide. Jadi aku nggak simpen jadi video. Jadi kita share, save dulu, download PNG. Bentar, kita download dulu bentar. Siapa nih baru join?
Nanti ini rekamannya aku share besok ya teman-teman ya, kemungkinan sore ya, karena aku harus potong dulu nih karena kan formatnya gede. Nanti Ya, aku oke. share di grup ya, nanti ditungguin aja. Iya Kak. Bentar ya, bentar nih, belum masuk. Ya, lama lagi. Ya udah anggaplah itu ya kontennya. Bentar nih, kita coba posting. Nah, nih sama aja caranya kayak gini. Nih, ya, nih foto. Sama tadi kok caranya. Enggak di S, disimpan jadi PNG. Oh, tersimpan di file ya di. Iya, betul. Nah, Iya. ini nih, nggak jalan tuh ya. Ntar dulu. Ya, bentar. Nah, nih. Kayak gini misal. Ya udah sama aja nih, misal 1. Oh ya, pilih. Berikutnya 2. Nih, 2 gitu ya. Nah, udah tuh jadi udah sama aja kok kayak posting foto video tuh. Tinggal kasih teks aja. Iya. Gitu ya caranya ya. Udah berarti udah ya teman-teman, aku izin pamit ya karena udah selesai. Atau masih ada yang mau nanya? Kak, mau nanya dong. Ya boleh. Satu lagi ya. Kalau kita mau website anak itu kan Kak. Kenapa? Kalau kita mau posting worksheet anak Kak, yang kan kalau saya lihat di VT-VT ya, itu sambil jalan gitu, sambil dijelaskan, itu dari laptop atau dari handphone sendiri atau ada kamera di belakang kita disorot begitu ya Kak? Yang mana tuh? Coba nanti Kak Hana kirim ke aku contoh kontennya seperti apa. Biar aku kasih tahu nih cara bikinnya kayak gimana ya. Misalnya, Kak aku mau bikin konten kayak gini, cara bikinnya gimana ya? Nah, nanti aku bantu. Ya. Oh iya Kak, makasih banyak Ya, ya. sama-sama. Tadi siapa tuh Kak Fani kayaknya yang mau nanya. Kak, aku nanya dong. Ya, boleh. Aku Japri aja Kak, Fania, Japri aja ya. Oh, oke. Kak, tadi pas jelasin tentang konten kan ada yang katanya kotak itu ada temukan konten terkait sama ada apa kata-kata apa gitu kan. Itu maksudnya gimana Kak ya? Itu Tadi kalau ini ada pencarian TikTok. Jadi kalau misalnya kontennya teman-teman masuk di situ, nih. Bentar ya. Kadang dia ada di bawah, ada di atas. Bentar. Kita coba. Kalau misalnya masuk, kalau kita berarti itu kita bisa jadiin acuan, kita jadiin hashtag apa-apa gitu. Kalau apa? Kalau misalnya masuk gitu, misalnya kata ide jual produk digital gitu. Maksudnya masuk gimana tuh kalau ada di pencariannya? Iya. Di kotaknya itu. Gini. Misalnya nih teman-teman di sini ada kadang dia ada di atas, ada di bawah. Nih, tuh teman-teman lihat ya. Ada di bawah, lihat nggak pencarian, link ID, cara download. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, dia kadang ada yang di bawah, ada yang di atas doang, ada yang dua-duanya kebaca. Supaya dapat ini kebaca itu si algoritma TikToknya itu dia taunya itu dari kata-kata yang sering muncul, kalimat yang sering disebutin, topik yang sering ada di caption itu apa, tentang apa, garis besarnya. Nah, itu yang kebaca sama dia. Kalau misalnya kontennya teman-teman kayak gini nih misalnya nih. Oh, ini masih ada nih. Kayak gini. Nah, nih. Tuh ya, ini cuma nama aku doang. Ntar kecari. Nah, nih kayak gini. Nah, nih. Kayak gitu dulu, Kak. Iya, nah kalau kayak gini temukan konten terkait berarti bukan artinya kontennya teman-teman jelek, cuman kemungkinan FYP-nya itu semakin nggak terlalu gede gitu ya. Bisa FYP bisa, itu balik lagi ke konten, tapi kemungkinan besarnya itu sedikit ya, karena ya itu tadi si TikToknya itu nggak nemuin ini topiknya mau disebarinnya kemana, kata kuncinya pencarian apa. Kalau kayak gini kan, misal nih orang ada yang nge-searching di pencarian TikTok cara jual produk digital, berarti konten aku yang akan muncul nih salah satunya, karena sudah masuk ke pencarian TikTok, dikategoriin sama si TikToknya itu topik yang dicarinya gitu, masuknya di situ gitu ya. Nah, kalau kita recreate lagi, bikin konten lagi dengan kata yang itu ide produk digital, kira-kira ada besar kemungkinan nggak bisa masuk lagi gitu Kak? Enggak sih, jangan. Kalau misal topiknya sama udah dibahas, kalau sama persis jangan dibikin lagi, kecuali kamu mau ambil POV-nya beda, dikasih format dengan penyampaian yang berbeda, itu boleh
Oke, makasih Kak. Itu berarti bisa jadi acuan buat hashtag juga nggak bisa ya? Nah, itu dari hashtag bukan? Enggak masuk hashtag, nggak masuk, tapi kemungkinan Berarti besar nggak bisa hashtag. jadi acuan ya? Iya, nggak bisa. Jadi yang sering, pokoknya gini, dia itu ngebacanya sering kata kalimat apa yang sering muncul di dalam teks video yang diucapin di video atau di dalam captionnya teman-teman. Itu dia ngerangkumnya dari situ. Gitu. Oh, iya, Makasih, bukan dari Kak. hashtag ya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Paling Oke sampai Kak, makasih. ya sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut di Wawa ya. Gitu. Jadi Oke. nanti rekaman ini aku share lagi besok. Ya paling lambat malam lah ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Zoom minggu depan ya. Nanti aku share lagi ya. Hari kayak biasa sih 7:30. Bye bye teman-teman. Selamat malam. Selamat istirahat. Makasih. Ya, Thank you. sama-sama. Malam, terima kasih.